Baik, jadi topik yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai rumus atau formula dari integral Cauchy. Rumus integral Cauchy. Jadi sebagai contoh atau sebagai motivasi, ingat kembali kita saat itu menghitung integral kompleks yang berbentuk seperti jadi integral atas CR, nanti saya berikan CR itu apa, dari 1 per Z min Z0 dz adalah 2pi kali I ya. Ingat. Dimana CR ini adalah menyatakan himpunan semua Z yang merupakan lingkaran berpusat di Z0 dan berjari-jari R. Jadi himpunan semua Z yang jarak Z ke Z0 ini oke, atau saya tuliskan dalam bentuk parameternya. Persisnya adalah Z sama dengan Z0 tambah R EIT, di mana T terletak di antara 0 sampai dengan 2pi. Oke, jadi ini CR ini. Nah, jadi sekarang kita akan memperumum identitas ini. Perumuman identitas ini, idenya adalah Z min Z0-nya ini tetap di sini. Tetap yang akan kita perumah adalah bilangan 1 ini. 1 ini akan kita perumum menjadi fungsi fz. Jadi sebagai kasus khusus, fz ini adalah fungsi konstan di sini. Oke, fz adalah fungsi konstan dalam hal ini. Nah, bagaimana untuk f yang lain? Dugaannya tentu saja dengan melihat formulasi teorema Cauchy yang lalu, asumsi yang digunakan untuk f adalah f merupakan fungsi yang analitik pada lintasan ini, misalkan C nantinya, atau lintasan yang lain, dan juga di dalamnya, di dalam daerahnya. Oke, jadi pertama saya akan tuliskan terlebih dahulu formulasi dari rumus integral Cauchy itu seperti apa. Kemudian kita lihat beberapa sketsa buktinya dan contohnya. Contoh dari rumus integral Cauchy ini. Oke. Jadi yang pertama formulasinya adalah teorema. Mungkin saya ganti dengan warna hitam. Teorema yang rumus integral Cauchy. Jadi misalkan f analitik f analitik pada bagian dalam atau interior dan pada lintasan tutup sederhana C yang berorientasi positif. Berorientasi positif. Oke, artinya arahnya berlawanan arah dengan jarum jam. Kemudian jika Z0 ini berada di dalam daerah yang dilingkupi oleh C, maka integral fungsi kompleks atas C, fungsi kompleksnya adalah fz dibagi z min z0 dz, ini akan sama dengan 2pi kali I kali f z0. 2pi kali I kali f z0.
Jadi ilustrasinya adalah Anda punya lintasan C seperti ini. Oke. Kemudian Z0 berada di dalam. Kemudian asumsikan FZ ini analitik di analitik pada lintasan ini. Oke. Jadi analitik di setiap titik pada lintasan juga analitik di dalamnya. Oke. Kemudian integral FZ dibagi Z min Z0 atas C ini dapat dihitung menjadi 2pi kali I kali FZ0. Oke. Nah, jika Anda bandingkan dengan integral di awal tadi, jadi yang kasus khusus tadi, integral 1 per Z min Z0, jadi yang saat itu kita hitung langsung, sama dengan 2pi kali I, Anda perhatikan bahwa dalam hal ini, diambil FZ-nya sama dengan konstan 1. Jadi jelas bahwa fungsi konstan ini adalah fungsi yang analitik, bahkan analitik pada bidang kompleks, jadi atau fungsi entire. Jadi memenuhi teorema rumus integral Cauchy ini, dan ketika disubstitusi diperoleh kesamaan ini, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat arti atau interpretasi dari hasil ini seperti apa. Jadi ruas kiri adalah integral dari Fz dibagi Z min Z0 pada C. Oke. Jadi artinya pada C. Kemudian ruas kanan adalah perkalian 2pi dikali I dengan nilai fungsi F di Z0 yang berada di dalam daerah yang dibatasi oleh C. Yang dibatasi C. Oleh C. Nah, Anda perhatikan bahwa ini menarik ya. Jadi artinya ruas kiri itu menghitung nilai di pinggir, tetapi ruas kanan adalah menghitung nilai di dalam. Oke. Anda perhatikan perbedaannya itu ya. Tapi mereka sama nilainya. Oke, bahwa integral atas lintasan ini, integral Fz dibagi Z min Z0, cukup melihat 2pi kali I kali FZ0. Tidak sebagaimanapun lintasannya. Oke. Ya tentu lintasannya yang diinginkan tutup sederhana, berorientasi positif, tapi hasilnya tidak bergantung dari karakteristik C. Pokoknya ketika lintasannya sudah tutup sederhana, kemudian Z0-nya di dalam itu, dan fungsi F-nya tadi analitik di dalam dan pada lintasan, ya sudah, integralnya cukup nilainya adalah nilai di dalamnya. Oke. Cukup nilai di dalamnya. Itu yang menarik di sini. Oke. Nah, sebagai contoh tadi, untuk FZ sama dengan konstan, kita cukup melihat ini ya, melihat langsung bahwa nilai integralnya adalah 2pi kali I. Nah, sekarang kita coba lihat contoh lain dengan misalkan C yang lain. Saya coba contoh yang lain. Jadi contoh. Sekarang misalkan C. Misalkan C adalah lintasan dengan jari-jari 2 dan juga masih orientasinya positif. Jadi misalkan C dinyatakan dalam parameter Z sama dengan 2 EIT, mana T terletak di antara 0 sampai dengan 2pi sekarang di sini.
Nah, kemudian misalkan juga FZ-nya adalah Z dibagi 9 min Z kuadrat. Z dibagi 9 min Z kuadrat. Dan kita ambil titik di dalam daerah yang dilengkapi oleh lintasan C ini adalah Z0 sama dengan min I misalkan. Z0 sama dengan min I. Okay. Z0 sama dengan min I. Okay. Nah, dalam hal ini, kalau kita hitung integral dari Fz dibagi Z min Z0, jadi situasinya coba kita gambar dulu situasinya. Misalkan pada bidang kompleks ini. Jadi di sini adalah Z0-nya. Kemudian Anda punya atau C-nya dulu. Misalkan C-nya dulu kita gambar. Lingkaran berjari-jari 2 berpusat di Z0 di Z sama dengan 0. Orientasi positif, artinya berlawanan arah jarum jam gerak lintasannya. Kemudian Z0-nya tadi di mana? Z0-nya di sini. Setengah Z0. Oke. Jadi ilustrasinya seperti itu. Nah, sekarang kita hitung integral atas lintasan C ini dari Fz dibagi Z min Z0. Oke, jadi kita hitung F integral atas C Fz dibagi Z min Z0 dz ini akan sama dengan saya substitusi rumus untuk fungsi Fz dan kemudian Z0-nya di atas C Z dibagi Z min Z kuadrat. Oke, kemudian Z0-nya adalah Z min I di sini dz. Sama dengan integral atas C Z tambah I Z dibagi Z min Z kuadrat. Nah, berdasarkan rumus integral Cauchy 2pi kali I. Kemudian saya hitung nilai F di min I. Oke. Jadi ini akan sama dengan 2pi kali I. Kemudian saya ganti Z-nya dengan I. Sehingga saya peroleh Z-nya dengan min I. Maaf. Min I dibagi 9 dikurangi min I dikuadratkan. Jadi 2pi kali I kali minus I dibagi 9 min I kuadrat min 1 jadi min I per 10. Atau kalau saya hitung karena min I kali I adalah 1, nilai ini adalah 2pi per 10 atau disederhanakan menjadi pi per 5. Oke. Jadi integral ini adalah nilainya sama dengan pi per 5. Oke. Baik. Nah, tentu saja terkadang ya Z min Z0-nya ini ya bisa saja misalkan Anda Z0-nya tidak diberikan. Dalam beberapa situasi Z0-nya ya Anda misalkan integralnya dari integral Fz saja. Kemudian Anda cari informasi, Anda tuliskan misalkan Fz-nya sebagai GZ dibagi Z min Z0. Kemudian untuk suatu Z0 di situ. Kemudian Anda hitung nantinya 2pi kali I kali GZ0 justru seperti itu yang dicari nantinya. Oke, jadi artinya fungsi yang dituliskan di pembilang ini tidak langsung diberikan. Jadi justru nanti Anda cari ininya apa, fungsi F-nya apa, fungsi yang di pembilangnya apa. Oke. Dan Anda peroleh rumus fungsi di pembilangnya, kemudian Anda hitung 2pi kali I kali fungsi yang di pembilang itu. Oke. Baik, sekarang coba saya lihat contoh yang
Seperti itu. Misalkan, ini contoh 2. Misalkan C ini adalah misalkan C, Z sama dengan pusatnya di I, kemudian jari-jarinya 2, misalkan 2I theta. Lingkaran juga, pusat di I dengan jari-jari 2, orientasi positif. Kemudian FZ-nya adalah misalkan FZ sama dengan 1 per Z kuadrat tambah 4 misalnya. Oke. 1 per Z kuadrat tambah 4. Oke. Nah, pertanyaannya adalah hitung integral atas C dari FZ dz. Oke. FZ dz. Oke. Nah, seperti halnya contoh sebelumnya, sebelum mengerjakan integral pada fungsi kompleks ini, Anda lihat situasinya seperti apa. Jadi, lihat lintasan C-nya itu seperti apa. Kemudian Anda perhatikan, nanti FZ-nya itu bisa tidak diubah menjadi fungsi pembilang dibagi Z min Z0-nya. Dengan Z0-nya yang kita cari itu nilainya apa, berapa. Oke. Nah, oke, sekarang kita gambar dulu. Jadi gambar dulu ini ya, lintasannya seperti apa. Oke, karena ini 1. Oke, coba kita gambar lingkarannya. Lingkarannya pusatnya di 1. Oke. Oke. Jadi kan 1, tapi jari-jarinya 2 ya. 1, 2, 3 di sini. Oke, kemudian ini kalau jari-jari ini min 1 di sini. Kurang lebih C-nya seperti itu. Jadi pusatnya di ini, jari-jarinya 2. Oke. Pusatnya di I, jari-jari 2. Oke. Nah, oke. Situasinya seperti itu. Kemudian integralnya seperti ini. Integral dari fungsi ini. Nah, berarti kita perlu mencari tadi informasi mengenai Z0 tadi. Nah, pertama yang kita lakukan adalah bagian pembilang dari FZ ini. Bagian penyebut dari FZ. Yakni Z kuadrat tambah 4. Jadi, saya tuliskan Z kuadrat tambah 4 ini menjadi apa? Kalau saya lihat bagian linearnya, menjadi Z min berapa? Kali Z plus berapa? Bisa tulis menjadi Z min 2I kalikan Z tambah 2I ya. Benar tidak? Oke. Nah, sekarang berarti di sini ada 2 kandidat untuk Z0. Ada 2 calon Z0. Yakni Z0-nya sama dengan 2I atau Z0 sama dengan min 2I. Nah, Z0 ini yang dipilih seperti apa dia? Karakterisasinya apa? Syarat untuk Z0-nya apa? Kalau harus dilingkupi daerah C. Dilingkupi oleh lintasan C ini ya. Jadi harus yang ada di dalam lingkaran ini. Yang ada di dalam yang mana? Yang 2I harus. Yang di dalam 2I ya. Min 2I di luar ini. Jadi kita pilih Z0-nya sama dengan 2I. Pilih Z0-nya sama dengan 2I yang berada di dalam daerah yang dilingkupi oleh C.
Jadi Z0-nya yang itu sama dengan 2i. Nah, jadi integral dari C fz dz ini sekarang kita tuliskan menjadi integral 1 per z kuadrat tambah 4-nya tadi saya tuliskan menjadi 1 per z min 2 kalikan z plus 2i dz. Oke, atau tadi jadi saya tuliskan bentuknya sebagai seperti ini. 1 per z tambah 2i. Oke. Karena z0-nya yang tadi saya pilih ada 2i dibagi z min 2i. Oke, dz. Oke. Nah, sekarang apa langkah yang kita tahu? Jadi fungsi yang di pembilangnya sudah ditemukan, yakni misalkan gz sama dengan fungsi yang di pembilangnya ini. Sama dengan 1 per z tambah 2i. Oke, ini. Fungsi g ini analitik. Fungsi g ini analitik pada bidang kompleks kecuali di mana? Di min 2i ya. Jadi artinya khususnya g ini analitik pada C dan daerah yang dilingkupinya. Oke. Jadi kita bisa menggunakan rumus integral Cauchy untuk fungsi G ini, fungsi GZ ini. Jadi sekarang integralnya ini akan berbentuk, jadi integralnya akan berbentuk integral atas C GZ dibagi Z min 2 ini, DZ. Oke, jadi GZ-nya yang ini. Oke, sekarang berbentuk seperti itu. Nah, jadi rumus integral Cauchy mengatakan bahwa integral ini adalah apa nilainya? 2pi kali I kali apa? Nilai G di berapa? 2i. Nilai G di 2i kan? Nah, jadi artinya kalau saya lanjutkan integral tadi, jadi integral atas C fz dz ini akan sama dengan dari sini yang terakhir, jadi 2pi kali I kali nilai G di 2i, yakni 2pi kali I, ya langsung dihitung G-nya adalah 1 per GZ-nya adalah 1 per Z tambah 2i, jadi ini akan menjadi 1 per 2i tambah 2i. Oke. 4i jadi 2pi kali i dibagi 4i. Jadi nilainya adalah sama dengan pi per 2 ya. Seperti itu. Baik. Sampai dengan bagian ini apakah ada pertanyaan? Untuk komentar? Oke. Jadi bisa ya. Kuncinya seperti itu. Anda integral dari fungsi kompleks Anda tuliskan menjadi integral berbentuk fungsi yang analitik dibagi Z min Z0-nya. Dengan Z0-nya Anda cari di informasi yang diberikan. Oke. Seperti itu. Bisa ya? Sejauh ini masih bisa, Pak. Baik. Nah, berikutnya kita akan coba lihat sketsa bukti dari rumus integral Cauchy ini. Oke. Nah, sekarang jadi sketsa bukti dari rumus integral Cauchy.
Nah, kita lihat situasinya seperti apa. Misalkan pada bidang kompleks saya gambarkan lintasan C ini, kemudian ini Z0. Nah, idenya adalah pertama kita buat suatu lingkaran kecil yang lintasan berupa lingkaran kecil yang dengan pusat Z0. Dengan pusat Z0 ini. Misalkan, jadi dalam hal ini misalkan kita punya lintasan C row adalah lintasan yang diparameterisasi menjadi Z sama dengan Z0 ditambah row EIT misalkan dengan T-nya terletak di antara 0 sampai dengan 2pi. Jadi dalam hal ini C row di sini, T-nya di antara 0 sampai dengan 2pi. Nah, karena sifat fungsi F dan juga sifat dari domain ini, jadi berupa lintasan tutup sederhana, kita bisa melihat bahwa integral dari jadi kita membuktikan fakta berikut, yakni integral atas C Fz dibagi Z min Z0 dz ini akan sama dengan integral atas C row Fz dibagi Z min Z0 dz. Okay. Nah, mengapa seperti itu? Alasannya adalah F, jadi alasannya adalah F analitik. Jadi khususnya, maaf, alasannya adalah Fz dibagi Z min Z0 ini analitik pada daerah yang berada di antara C dan C row. Oke, analitik di sini. Jadi di ini ya, di antaranya ini ya. Z bagi Z min Z0 analitik. Nah, mengapa seperti itu? Tentu saja karena F analitik pada daerah yang dilingkupi oleh C, tentu analitik di antara daerah C dan C row otomatis. Dan juga daerah di antara C dan C row ini tidak memuat Z0. Jadi maka fungsi ini analitik di situ. Nah, pertanyaan mengapa ini sama? Nah, sketsanya adalah kalau Anda punya, oke, saya gambarkan C seperti tadi. Kurang lebih dengan lebih besar. Oke, C-nya. Kemudian C row tadi, lintasan tadi di sini. C row. Oke. Nah, idenya adalah kalau, jadi ini Z0 ya. Kalau sekarang kita potong, pada suatu titik kita potong menjadi suatu celah kecil dari lintasan C ini kita hubungkan dengan C row dengan suatu lintasan kecil, katakanlah lintasan di sini L1. Kemudian saya tinjau karena ini kecil, lintasan lain di sini saya anggap sebagai lawannya L2 lintasannya. Oke, jadi sekarang saya buat lintasan baru, lintasan C aksen ini didefinisikan dengan
C digabung dengan lintasan L1, kemudian digabung dengan jadi kalau saya tuliskan dengan dalam arah ini, digabungkan dengan lintasan min C rho. Jadi lingkaran yang sama tapi arahnya berbeda, berlawanan dengan C rho. Kemudian saya gabungkan dengan lintasan L2. Oke. Seperti itu. Nah, jadi kalau saya gambarkan, saya punya lintasan yang seperti ini. Oke. Lintasan yang ini lurus, kemudian ini, dan ini. Ini lintasan C aksen saya. Oke. Jadi asumsikan tadi celah yang kecil itu ini. Ini L1 min C rho, ini L2. Oke. Ini C. Ini C. Jadi keseluruhannya adalah lintasan C aksen. Lintasan C aksen. Keseluruhan dari lintasan ini. Nah, sekarang kalau saya hitung integral dari C aksen Fz bagi Z min Z0 dz, ini berarti sama saja saya menghitungnya di masing-masing lintasan bagiannya. Yakni pertama lintasan C. Oke, jadi Anda bayangkan misalkan C-nya dari, oke saya beri warna baru. Misalkan C-nya tentu dari lintasan ini. Karena saya anggap tadi celahnya kecil, jadi saya anggap ini sama, jadi ini C-nya yang merah. C dari fungsi yang sama, Fz dibagi Z min Z0 dz. Kemudian ditambahkan, oke, karena sampai sini ditambahkan integral. Oke, sekarang lintasan yang lain L1. Sini. L1. Fungsi yang sama, Fz dibagi Z min Z0 dz. Oke. Ditambah lintasan min C rho. Lintasan min C rho. Tambah lintasan min C rho. Fungsi yang sama, Fz dibagi Z min Z0 dz. Oke. Nah, kemudian karena tadi diambil celah yang kecil, lintasan berikutnya adalah lintasan L2. Oke, jadi misalkan ini lintasan L2. Jadi ini tambah lintasan pada L2 Fz dibagi Z min Z0 dz. Oke. Nah, kalau ini lintasan yang kecil tadi, jadi awalnya saya coba gambar ZC yang awalnya tadi. Kalau ini kecil, lintasan L1 dan lintasan L2 ini akan berimpit. Seolah-olah berimpit, dan L1 adalah minus L2. Atau L2 adalah minus L1. Jadi ketika saya hitung integral, oke, saya bisa tuliskan tadi, yang tetap adalah integral atas C, Fz dibagi Z min Z0 dz. Kemudian yang kedua, lintasan L1, Fz bagi Z min Z0 dz. Kemudian integral atas min C rho, ingat kembali, integral atas min C adalah minus integral atas C. Jadi ini saya tuliskan menjadi minus integral atas C rho, Fz dibagi Z min Z0 dz. Dan juga integral atas L2. Jadi L2 ini bisa dilihat sebagai min L1. Jadi integral atas L2 adalah minus integral L1 Fz dibagi Z min Z0 dz. Yang mana ini kalau disederhanakan menjadi integral atas C Fz dibagi Z min Z0 dz
dikurangi integral atas C rho dari fungsi yang sama. Oke, jadi menghitung integral atas C aksen. Nah, sekarang nilai integral atas C aksen ini berapa? Atas lintasan C aksen ini berapa? Pertanyaannya. Jadi integral atas C aksen Fz bagi Z min Z0 bisa dihitung dengan cara tadi memecah, sehingga kita akan peroleh integral atas C dikurangi integral atas C rho. Tapi kalau dihitung sendiri, ini menjadi berapa nilainya? Nilai integralnya kalau dari konstruksi C aksen ini. Dan juga dari fungsi Fz dibagi Z min Z0 tadi. Nilai integral ini berapa? Nilainya? Berapa nilainya? Ada yang bisa? 0, Pak. 0? Coba, mengapa alasannya kalau 0? Alasannya mengapa? Nilainya 0? Karena C aksen lintasan tutup sederhana. Terlebih itu? Oke. C aksen lintasan tutup sederhana. Apalagi? Daerah yang dibatasi C-nya. Pokoknya F-nya analitik di daerah yang dibatasi oleh lintasan C aksen. Pakai Cauchy-Gorset. Oke. Persisnya F atau apa? Atau fungsi apa yang analitik? Oh, Fz per Z min Z0. Fz per Z min Z0. Mengapa analitik di daerah itu? Karena tadi apa? Karena dia analitik di daerah di antara apa? Si C dan CP ini tadi. C rho. Oke. Ya, di situ. Tapi kalau melihat dari gambar ini apa argumennya? Jadi sebenarnya coba kalau saya gambarkan C aksennya, oke, saya perkecil, kemudian ya walaupun tidak terlalu mirip. Oke. Jadi sebenarnya yang daerah yang di dalam itu yang ini. Seolah-olah kita berhasil mengisolasi apa? Z0 ya. Z0 ini di luar daerahnya sebenarnya. Di luar daerah C aksen. Ya, bayangkan ini sangat kecil sekali, sempit sekali. Yang ini. Oke, jadi alasannya adalah ini bernilai 0 sebab Fz dibagi Z min Z0 ini analitik pada C aksen dan daerah yang dilingkupi oleh C aksen. Terima kasih. Siapa tadi? Gabriel. Terima kasih. Nah, mengapa dia analitik pada ini? Karena F-nya sendiri analitik dan daerahnya tidak memuat Z0. Jadi Fz dibagi Z min Z0 itu analitik. Karena Fz dibagi Z min Z0 itu gagal analitik hanya di Z0. Sedangkan daerah yang dilingkupi oleh C aksen ini tidak memuat Z0. Seperti itu. Oke. Jadi dalam hal ini nilainya 0. Dan tadi nilainya ini bisa dihitung dengan cara ini. Nah, jadi kita sudah berhasil membuktikan bahwa jadi integral atas C Fz dibagi Z min Z0 dz ini dikurangi integral atas C rho Fz dikurangi Fz dibagi Z min Z0 dz sama dengan 0. Jadi artinya kita telah menunjukkan bahwa integral atas C Fz dibagi Z min Z0 dz sama dengan integral atas C rho Fz dibagi Z min Z0 dz. Oke, seperti itu. Bisa ya? Apakah ada pertanyaan sampai dengan hal ini? Apakah ada pertanyaan? Baik, jadi kita sudah berhasil menunjukkan tadi langkah di awal sketsa bukti rumus integral Cauchy yang ini telah berhasil buktikan.
Nah, sekarang jadi kita cukup fokus menghitung integral atas lintasan C-row saja. Oke. Atas lintasan C-row saja. Kemudian apa yang kita butuhkan dalam hal ini? Bahwa karena fungsi f itu analitik, apa yang bisa dibuat detail dalam hal ini? Ya, kita salah satunya bisa melihat kekontinuan dari fungsinya ya. Kontinuan dari fungsi, kemudian kita gunakan ketaksamaan. Nah, mengingat ketaksamaan ini, kita bisa menggunakan yang lalu, teorema batas atas untuk modulus integral garis, integral fungsi kompleks. Kita bisa menggunakan hal tersebut, sehingga kita memperoleh bahwa identitas di rumus integral Cauchy berlaku. Oke, jadi kita coba fokus sekarang pada lintasan C-row untuk memeriksa identitas ini. Oke, baik. Nah, tekniknya adalah kita tuliskan sekarang 2pi kali I kali FZ0 itu dalam integral. Oke, jadi artinya kalau sebelum itu artinya kalau Anda ingin membuktikan, jadi artinya sekarang yang ingin dibuktikan kan, integral atas C Fz dibagi Z min Z0 dz ini sama dengan 2pi kali I kali Fz0. Seperti itu kan? Nah, untuk membuktikan dua hal yang sama, bagaimana salah satunya caranya? Ada yang bisa membuktikan dua hal yang sama? Salah satunya, bagaimana caranya dalam hal ini? Ada yang bisa memberikan pendapat bahwa menunjukkan A sama dengan B, bagaimana caranya untuk dua bilangan? Pakai ini Pak, lebih besar sama dengan B, terus kurang dari sama dengan B. Oke, salah satunya itu kalau kita mempunyai urutan ya. Di bilangan real kalau kita mempunyai urutan. Tapi sekarang kita bekerja dengan bilangan kompleks, kita tidak ada urutan. Jadi bagaimana caranya? Cara lain. Jadi siapa? Yusuf? Cara lain bagaimana? Menunjukkan A sama dengan B. Kita tidak bisa menggunakan urutan. Jadi kalau A sama dengan B itu artinya apa di sini? Coba bagaimana? Menunjukkan ini sama dengan ini. Tentu nantinya karena ini sama dengan C-row, jadi nanti yang dibandingkan ini dan ini saja ya. Jadi ini yang dibandingkan. Oke. Jadi bagaimana cara membandingkan dua bilangan supaya sama? Apa yang ditunjukkan? Ya, ada yang bisa memberikan? Yayan? Iya, Pak. Ya, menunjukkan dua hal atau dua bilangan yang sama. Bagaimana untuk kasus ini? A sama dengan B, apa yang ingin dibuktikan supaya sama? Belum kepikiran, Pak. Loh, kok belum kepikiran? A sama dengan B, apa salah satunya? Ya, salah satunya menunjukkan bahwa A dikurangi B sama dengan 0 kan? Oh iya, Pak.
A dikurangi B sama dengan 0 kan. Jadi Anda bisa menunjukkan bahwa nanti C row dari FZ dibagi Z min Z0 TZ dikurangi 2pi kali I ini kali FZ 0 sama dengan 0 yang akan dibuktikan. Oke. Nah, bagaimana cara menunjukkan bahwa suatu bilangan itu 0? Bilangan kompleks itu sama 0 ketika apa dia? Modulusnya bagaimana modulusnya? Bernilai 0. Modulusnya bernilai 0, oke. Jadi kita bisa ditunjukkan. Jadi ini kita bekerja mundur ya. Kita ingin dibuktikan ini. Jadi salah satunya dengan mencari modulus dari ini. Nilainya sama dengan 0. Nah, bagaimana cara menunjukkan bahwa modulus ini 0? Nilainya? Jadi tunjukkan ini. Gimana caranya menunjukkan bahwa modulus dari bilangan kompleks itu 0? Coba, ada yang bisa? Ada yang bisa? Silakan. Komponen real sama komponen imajinernya sama-sama 0, Pak. Iya, salah satunya itu. Kalau langsung dari modulusnya, coba yang lain, tolong lebih aktif. Siapa yang bisa? Coba. Fahmi? Ya, Pak. Iya. Bagaimana cara menunjukkan modulus ini sama dengan 0? Fahmi? Belum kepikiran Pak selain yang real sama imajinernya 0. Oke. Modulus itu nilainya bagaimana, Fahmi? Positif atau negatif? Positif. Positif. Oh, Atau lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau menunjukkan suatu bilangan yang lebih besar sama dengan 0 itu 0 gimana caranya? Bilangan saja. Anda tahu bilangan tersebut lebih besar sama dengan 0. Nah, tapi Anda ingin menunjukkan nilainya sama dengan 0. Caranya bagaimana? Fahmi? Lebih kecil sama dengan 0, Pak. Oke, lebih kecil sama dengan 0 atau bagaimana? Supaya lebih kecil sama dengan 0, apa yang ditunjukkan? Coba, Eriana? Iya, Pak. Bagaimana cara menunjukkan bilangan yang lebih besar sama dengan 0 itu nilainya 0? Salah satunya bagaimana caranya? Belum kepikiran juga, Pak. Loh, kan sudah pernah belajar analisis real kan? Pengantar analisis real kan? Felicia? Safira? Iya, Pak. Bagaimana cara menunjukkan bilangan yang lebih besar sama dengan 0 itu lebih kecil, nilainya sama dengan 0? Berarti bilangan itu kurang dari sama dengan 0 dan lebih besar sama dengan 0. Oke. Sehingga bilangan itu sama dengan 0. Oke. Nah, menunjukkan lebih kecil sama dengan 0-nya bagaimana teknisnya?
Kalau dari yang ini langsung boleh nggak Pak? Jadi FZ min FZ 0 per Z. Sebelum ke sini, bilangan saja. Sebelum ke sini, esensinya kalau menunjukkan bilangan yang kan modulus itu kan bilangan. Modulus dari suatu bilangan kompleks adalah bilangan yang tak negatif, yang lebih besar sama dengan 0. Sementara kita ingin menunjukkan 0. Jadi secara umum kalau menunjukkan bilangan yang lebih besar sama dengan 0 itu lebih sama dengan 0, bagaimana teknisnya? Jangan belum ke detail FZ-nya tadi. Prinsipnya saja. Nunjukin batas atasnya itu 0. Nunjukin batas atasnya 0. Bagaimana teknisnya? Terima kasih, Andi. Bagaimana teknisnya? Teknis artinya bisa dikerjakan, bisa dilakukan. Seperti itu. Chandra? Ambil sembarang bilangan itu lebih besar. Ambil sembarang bilangan yang seperti apa, Chandra? Bilangan yang lebih dari 0. Yang Bilang positif. Seperti itu kan, Chandra? Prinsipnya. Jadi, terima kasih, Chandra. Jadi prinsipnya ambil sebarang bilangan positif. Jadi ambil sebarang epsilon positif. Sebarang epsilon positif. Tunjukkan bahwa modulus dari ini terima kasih, Chandra. Lebih kecil dari epsilon. Seperti ini ya, Chandra? Chandra? Ya, Pak. Ya, terima kasih. Coba tadi diulang. Coba tadi Riana mungkin. Tolong diulang. Ya Pak, jadi untuk menunjukkan modulusnya sama dengan 0, yang dilakukan adalah mengambil suatu sembarang epsilon kecil positif. Epsilon positif ya. Dan menunjukkan bahwa modulus dari integral C rho FZ per Z min Z0 dz minus 2 pi FZ0 itu kurang dari epsilon. Kurang dari epsilon. Oke, jadi untuk menunjukkan bilangan itu 0, bilangan positif itu 0, adalah tunjukkan bahwa bilangan tersebut lebih kecil dari epsilon untuk sebarang epsilon positif. Seperti itu ya. Bisa ya? Oke, jadi PR kita ini. Bagian ini. Oke, menunjukkan ini. Nah, sekarang tentu kita buat lebih detail ini di sini. Buat lebih detail di sini apa keunggulan bekerja di C rho dibanding dengan C? Salah satunya apa? Apa? Kira-kira menghitung fungsi F di C dan juga menghitung fungsi F di Oke. Jadi keunggulannya bekerja di integral di C rho dibandingkan dengan C apa? Apa? F-nya apa? Manfaatnya bekerja di C rho apa? Panjang lintasannya udah diketahui, Pak. Oke, panjang lintasan diketahui. C rho panjangnya berapa? Nah itu loh. Seperti itu. Apa namanya? Inisiatif. C rho adalah berapa? Panjangnya? 2pi kali rho ya. Oke, 2pi kali rho. Terkait dengan fungsi F-nya apa keistimewaan F dengan
di C row dan di C. Oke, saya gambar lagi ya. C-nya ini, C row-nya ini. Z0, C row. Apa keistimewaannya? F di C row. Apa? Kalau dilihat dari ini fungsi F-nya, apa yang bisa kita gunakan? F di C row ini. Halo? Jadi karena panjang lintasannya 2pi kali row, ini panjang lintasannya tidak tahu berapa. Selain itu apa? Jadi FZ itu dihitung di batas ini. Kemudian tadi apa yang ingin dihitung selisihnya? Dan ada faktor ini kan, FZ0 kan? Yang konstan ini. Dan juga kita ingin mengaitkan dengan FZ-nya. Artinya apa? Di sini nilai apa namanya? Z yang dihitung di C row lebih dekat ke Z0. Nah, apa yang bisa dimanfaatkan dari bahwa Z-nya dekat dengan Z0? Apa yang bisa dimanfaatkan? Bahwa Z-nya dekat dengan Z0. Apa? Kalau Z-nya dekat dengan Z0, apa yang ingin kita ini capai di sini? Oke, jadi artinya di sini Anda menginginkan kalau modusnya lebih kecil dari epsilon, bayangkan epsilonnya kecil. Jadi artinya bilangan ini dengan bilangan ini dekat. Kalau kemudian sudah bisa terbantu dengan bahwa Z-nya di C row yang dekat dengan Z0. Apa yang dimanfaatkan dalam hal ini? Talia? Iya, Pak. Apa yang bisa dimanfaatkan ketika Z ini dekat dengan Z0? Artinya apa? Modulus dari apa? Modulus Z min Z0 ya kali. Oke, modulus Z min Z0 kecil kan? Kurang dari epsilon. Tentu kurang, ini persisnya ini sama dengan row kan modulusnya? Oh iya. Karena Z-nya di C row. Nah, ini kecil. Nah, kalau ini kecil, apa yang bisa diakibatkan dalam hal ini? Talia? Bentar, Pak. Fungsinya Pak. Ya, fungsinya kenapa? Maksudnya fungsinya? Langsung ke modulus yang tadi nggak sih, Pak? Ya, modulus dari apa? Cari yang integral. Ya, itu teknisnya nanti dulu. Kalau ini kecil, apa yang Anda ketahui? Apa yang bisa Anda simpulkan? Modulusnya menuju 0. Modulus dari apa? Z min Z0. Oke, itu modulus dari
Z dan Z0-nya, sedangkan yang terlibat di perhitungan modulus fungsinya. Jadi modulus selisih Modulus. fungsinya apa? Berarti Modulus FZ min FZ dengan FZ0. modulus Z0. Ini kecil juga. Jaminannya apa di sini tadi ya? Jadi ini mengakibatkan ini. Jaminannya apa? Karena modulus Z0 juga kecil, Pak. Ya mengapa itu? Jadi kan jika modulus Z min Z0 kecil, maka modulus dari FZ min FZ0 ini kecil. Tentu ada sifat dari fungsi F yang kita manfaatkan kan? Tidak datang begitu saja kan? Tentu yang kita memanfaatkan pengetahuan mengenai fungsi F kan? F-nya analitik di CP gitu, CRO. Ya, jadi F-nya analitiknya di mana? Di CRO. Atau keseluruhan ya? Iya kan? Keseluruhan kan? Khususnya di CRO. Dan artinya apa? Kalau fungsi F itu analitik, maka F-nya adalah fungsi yang kontinu kan? Iya. Oke, jadi ini jaminannya. Jika Z min Z0 kecil, maka modulus dari FZ min FZ0 ini kecil karena fungsi F-nya kontinu kan? Itu kan definisi epsilon delta kan? Iya, Pak. Oke. Coba tolong jelaskan ulang. Martin, bisa jelaskan ulang Martin? Martin? Dan Pak, yang modulus Z min Z0, Pak. Iya, mulai dari itu. Atau mulai dari awal. Misalnya mengapa kita bekerja di CRO tadi? Pertama ini panjang lintasan CRO adalah 2pi kali rho. Oke. Jadi sudah bisa diketahui dibandingkan mencari panjang lintasan C kan belum tahu. Oke, Martin, satu. Coba tolong disebutkan. Martin? Ya. Ya, diulang. Kan kalau itu kan hanya dari saya saja. Panjang lintasan CRO adalah diulang. Jadi panjang lintasan CRO adalah 2pi rho. Oke. Lalu yang kedua, kita bisa mencari modul Z min Z0 di C0 itu C0 itu sama dengan rho. Oke. Dan nilai rho itu kecil. Oke. Nah. Lalu selanjutnya kita ingin meninjau modulus dari FZ min FZ0. Ini ya, kecil. Mengapa kecil? Martin tadi alasannya? Alasannya karena F analitik maka F kontinu. Oke, baik sekali. Terima kasih. Oke, jadi kita gunakan ini ya. Jadi kita hitung selisih ini dengan memanfaatkan tadi panjang CRO adalah 2pi kali rho dan juga ini kekontinuan di Z0. Oke, jadi kita ingin memunculkan FZ dikurangi FZ0 di situ. Kita munculkan itu ya. Oke, saya simpan dulu. Nah, sekarang tadi kita coba lihat yang selisih tadi kita tulis ulang. Sekarang atas integral atas C rho saja ya fokusnya sudah. Karena tidak masalah menghitung atas C dan menghitung atas C rho sama saja, sudah kita buktikan tadi. Nah, sekarang pada C rho, sekarang integral dari C rho FZ dibagi Z min Z0 TZ dikurangi 2pi kali I kali FZ0. Nah, 2pi kali I ini Anda ingat kembali tidak apa tadi yang bisa dimanfaatkan dari 2pi kali I itu? Apa yang bisa dimanfaatkan ini dari 2pi kali I? Ada tidak informasi tadi yang relevan
bisa kita gunakan. Baskara? Baskara? Ya, Pak. 2pi kali ini informasinya apa? Bisa diubah jadi apa ini? Kalau Anda ingat tadi di awal. Baskara? Ya, bisa diubah menjadi integral dari area zero dikurangin fz0 per z kurang z0. Oke, jadi 2pi-nya sendiri integral dari apa? fz0 per z kurang z0 dz. fz0 z bagus sekali. Karena apa? Integral atas 1 per z min z0 dz itu kan 2pi kali i kan? Iya, Pak. Jadi ini diubah jadi ini. Seperti itu. Nah, jadi terlihat ya sekarang sudah. Ini ya hubungannya. Sudah terlihat kan? Sekarang hubungannya apa? Ya kan? Oke. Iya, Pak. Baik. Nah, oke. Nah, jadi sekarang jadi sekarang bisa saya tulis ini integral atas zero dari, saya sederhanakan, fz dikurangi fz0 dibagi dengan z min z0 ya. Oke, ini sudah jauh lebih sederhana ini sekarang. Oke. Nah, kemudian apa yang dilakukan berikutnya? Oke. Apa yang dilakukan berikutnya? Oke. Yang ingin dibuktikan kan tadi ini lebih kecil dari epsilon nih. Oke. Nah, jadi yang dilakukan kita gunakan teorema untuk batas atas modulus ya. Teorema untuk batas atas modulus. Itu bagaimana caranya menggunakannya? Hasna, bagaimana caranya menggunakan teorema batas atas modulus, Hasna? Modulus dari fz min fz0-nya tadi kan kurang dari epsilon. Oke. Gitu kan, Pak? Iya. Terus dibagi modulus dari z min z0-nya kurang dari rho. Modulus dari z min z0-nya sama dengan? Sama dengan rho. Sama dengan rho ya? Iya. Oke. Kemudian itu memperoleh batas atas dari integrannya kan? Kalau batas atas modulus dari integralnya bagaimana? Dikalikan apa yang kurang? Dikali panjang lintasannya zero. Panjang lintasan zero. Yang ini nilainya sama dengan? Epsilon per rho dikali 2pi rho. Sama dengan 2pi epsilon. Oke, jadi mencari panjang lintasannya adalah 2pi kali rho ya? Iya. Oke, seperti itu. Jadi artinya kita pilih rho supaya kalau di ujungnya ingin epsilon, pilih rho agar untuk z min z0 ini lebih kecil dari rho, berlaku modulus fz min modulus dari fz dikurangi fz0 lebih kecil dari epsilon per 2pi ya. Nah, ini berlaku kan? Mengapa? Karena tadi kekontinuan dari f. Oke. Dengan memilih rho seperti ini, akibatnya untuk setiap z di zero berlaku, kita taksir modulus dari integrannya. Fz min fz0 dibagi z min z0. Ini akan sama dengan atau lebih kecil dari
Yang bagian pertama adalah epsilon per 2pi. Yang bagian kedua nilainya sama dengan rho. Ini rho. Jadi epsilon per 2pi kali rho. Oke. Nah, berdasarkan teorema batas atas untuk modulus, kita punya apa? Akibatnya integral atas C rho, Fz dikurangi Fz0 dibagi Z min Z0 dz. Ini akan lebih kecil dari batas atasnya apa? Epsilon per 2pi rho. Epsilon per 2pi kali rho. Kemudian kalikan dengan panjang C rho. Lintasan C rho, yakni 2pi kali rho. Sama dengan epsilon. Nah, jadi ini lebih jadi ini nilainya selalu 0 ya. Fz dikurangi Fz0 per Z min Z0 dz ini nilainya sama dengan 0. Sedangkan tadi ini sama dengan integral C Fz per Z min Z0 dz. Ini sama dengan integral atas C rho Z. Ini sama dengan tadi Fz0 dikalikan 2pi kali I. Jadi 2pi kali I kali Fz0. Oke. Ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan di sini? Komentar? Jadi bisa ya? Nah, rumus integral Cauchy ini dapat diperluas. Dalam arti kita bisa melihat integral dari fungsi yang sama, tapi pembaginya di sini Z min Z0, pembaginya bisa Z min Z0 dipangkatkan sesuatu. Dan nilainya terkait dengan nilai turunan dari nilainya terkait dengan turunan dari fungsi f. Oke. Oke, dalam hal ini perluasan rumus integral Cauchy. Jadi perluasan rumus integral Cauchy kita bisa menuliskan turunan ke n dari, atau kita bisa menghitung integral dari C yang sama seperti tadi dengan fungsi f yang analitik. Nah, sekarang misalkan kita berluas menjadi ini. Nah, nanti ini akan menjadi 2pi kali I kali f aksen Z0. Nah, Anda perhatikan perbedaannya dengan ini ya, dengan rumus integral Cauchy yang sebelumnya ya, bahwa Fz-nya dibagi dengan Z min Z0 saja. Sama dengan 2pi kali I kali nilai fungsinya. Nah, sekarang integral dari Fz dibagi Z min Z0 kuadrat. Sama dengan 2pi kali I kali turunan pertamanya di Z0. Kemudian juga bisa diperluas, misalkan Fz dibagi Z min Z0 pangkatkan 3 dz, ini akan menjadi 2pi kali I kali turunan keduanya, kemudian saya bagi dengan 2 faktorial. Atau secara umum perluasannya adalah integral dari Fz dibagi Z min Z0 pangkat n tambah 1 dz ini akan sama dengan 2pi kali I
dibagi n faktorial f n z0. Atau saya bisa tuliskan ini menjadi 1/2pi kali i integral atas c fz dibagi z min z0 pangkat n tambah 1. Ini sama dengan fn z0 dibagi n faktorial. Nah, yang rumus di ruas kanan ini Anda pernah lihat sebelumnya ini apa? Atau yang mirip seperti ini? Seperti ini apa? Bentuk apa? Sebelumnya? Analoginya? Mia Agustina? Mia Agustina? Itu bentuk apa itu? Yang bagian ruas kanan, suku di ruas kanan ini Anda pernah menemuinya ini? Bentuk apa? Mia? Lupa, Pak. Kok lupa loh? Oke, yang lain coba. Ada yang bisa membantu? Yang lain? Bentuk di ruas kanan itu bentuk apa? Taylor, Pak. Taylor apanya, Taylor? Deret Taylor. Apanya dari deret? Oke, muncul di deret Taylor, di teorema Taylor. Bagian apanya ini? Sisa atau errornya bukan, Pak? Koefisien, Pak. Koefisien dari suku ke n ya, dari uraian deret Taylor suatu fungsi. Oke. Kalau kita katakan bekerja dengan fungsi bernilai real. Nah, oke. Nah, sekarang Nah, sekarang Anda perhatikan ini selain menyatakan ini, apa kelebihannya dari fungsi kompleks ini? Bahwa sekali f ini mempunyai turunan, maka turunan keduanya ada di titik Z0 itu. Bisa dihitung seperti ini. Oke, jadi Anda perhatikan, kalau saya melihatnya, saya balik tulisnya. Walaupun sama-sama kesamaan, kalau saya balik penulisannya, jadi yang tadi yang turunan kedua itu saya tuliskan turunan yang pertama lah misalkan. Oke, jadi tadi koefisien Taylor dan juga sebagai pengamatan, misalkan kalau n-nya sama dengan 1, saya bisa menuliskan seperti ini sekarang. F aksen Z0 dihitung sebagai 1/2pi kali I integral atas C FZ dibagi Z min Z0 pangkat 2 ya, dz. Oke. Nah, yang di ruas kiri itu turunan pertama, kan? Di ruas kanan itu muncul tidak turunan? Ruas kanan muncul tidak turunan? Coba. Di ruas kanan muncul tidak turunan? Shania? Di ruas kanan muncul tidak turunan, Shania? Stephanie? Iya, Pak. Di ruas kanan itu muncul tidak turunan? Enggak, Pak. Tidak ada kan? Tapi bisa menghitung turunan. Bisa menghitung turunan di satu titik dari integral. Tentu ada tambahannya, perlu menghitung integral ini ya. Soal ini ada. Jadi Anda bisa melihatnya sebagai dua hal. Pertama, Anda bisa melihatnya menghitung integral dengan memanfaatkan turunannya. Tapi kalau Anda baca di arah sebaliknya, saya bisa membuat klaim bahwa turunannya itu ada dan nilainya sama dengan ini, 1/2pi kali I kali integral ini. Dan menghitungnya tidak ada informasi turunan sama sekali di sini. Jadi artinya saya bisa katakan bahwa sekali fungsi f itu analitik apa artinya?
punya turunan di sekitar Z0, maka misalkan saya hitung turunan kedua, ini sama dengan apa? Kalau turunan kedua 1 per PI integral dari C FZ Z min Z0 pangkat 3 ya DZ. Nah ini tidak ada informasi turunannya lagi, hanya informasi implisit bahwa F-nya analitik di sini. Bahkan saya bisa melihatnya ini sampai ke N, ke 100 dan seterusnya. Semua bilangan asli N. Bahwa ini sama dengan N faktorial dibagi 2 Pi kali I integral atas C FZ Z min Z0 pangkat N tambah 1. Jadi cukup dengan informasi analitik mempunyai turunan pertama di sekitar titik Z0. Okay. Mempunyai turunan pertama di tiap titik pada di dalam C dan juga di sekitarnya. Tapi saya bisa memperoleh informasi tambahan mengenai turunan ke N untuk N berapapun. Jadi artinya fungsi kompleks ini sekali punya turunan dalam tanda kutip, seterusnya atau selamanya mempunyai turunan. Seperti itu. Nah ini yang tidak bisa kita temukan ya di konsep di bilangan real ya. Atau dalam tanda kutip turunan tadi adalah sekali fungsi ini analitik persisnya, maka seterusnya adalah analitik. Seperti itu. Ringkasnya. Oke, dan juga nanti Anda di pengamatan terakhir tadi bahwa ruas kanan tadi dilihat sebagai rumus suku Taylor, bahwa nanti di minggu berikutnya kita lihat bahwa kalau fungsi analitik itu nanti di titik Z0 misalkan, maka F itu dapat dituliskan sebagai suatu deret Taylor atau Maclaurin kalau Z0-nya sama dengan 0 yang konvergen ke fungsi itu. Oke. Dari informasi satu saja. Nah, bandingkan kalau Anda pelajari di kalkulus atau di matematika 1A, apa syarat untuk fungsi F mempunyai uraian Taylor dan konvergen di sana? Mempunyai turunan dengan semua order ya. Turunan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Sampai turunan ke N dan seterusnya. Syaratnya banyak sekali. Nah, di fungsi kompleks, konsep analitik ini jadi penting. Seperti itu. Bisa ya? Dan mungkin persisnya kalau dilihat salah satu contoh penyangkalnya, walaupun F itu mempunyai turunan di setiap titik dengan orde tertentu di bilangan real, bisa saja uraian Taylor-nya tidak sama dengan nilai fungsinya. Oke, seperti itu. Jadi bisa ya melihat koneksinya dan membaca teorema ini dari arah menghitung integral sebagai nilai turunan fungsi di suatu titik, atau melihat nilai turunan fungsi di suatu titik ini sebagai integral dari fungsinya. Jadi dengan cara menghitung integral fungsi kompleks seperti ini. Oke. Bisa ya? Seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Komentar? Nah, jadi kalau di ruas kiri turunan seperti itu, di ruas kanan seperti ini. Nah, jadi oke, ini komentar mungkin agak sedikit di luar materi kuliah. Sekarang pertanyaannya, kalau N-nya diganti misalkan setengah, boleh tidak? Kalau N-nya diganti setengah atau N-nya diganti ya setengah lah misalkan, boleh tidak? Kalau N-nya diganti setengah misalkan.
Coba kita. Nah, kalau di ruas kanan tentu saja boleh ya. Dan tapi tentu memperhatikan pengintegralannya dari cabang fungsi Z min Z0 misalkan pangkat 3/2 di situ. Pangkat 3/2, perhatikan cabangnya dan pastikan bahwa nanti C-nya berada di daerah di mana fungsi ini analitik ya. Jadi melihat cabang supaya tidak menabrak cabangnya. Oke. Nah, sedangkan di ruas kiri tidak ada artinya F setengah pangkat Z0 turunan ke setengah. Nah, tapi kalau saya panjang ruas kanan, misalkan ruas kanan, kemudian itu bisa dihitung dan C-nya dipilih supaya tadi tidak konflik dengan cabang dari Z min Z0 pangkat 3/2, saya bisa mendefinisikan turunan ke setengah. Masuk akal tidak? Atau Anda bisa menangkap maksud saya? Masuk akal tidak? Saya Boleh bisa. diulang, Pak? Gimana, Pak? Oke, kalau misalkan ini di ruas kanan ini saya masukkan. Oke, jadi kalau saya tulis integral C Z min Z0 pangkat setengah tambah 1, oke, Z. Seandainya ini ada, saya bisa mendefinisikan turunan dari F ke setengah Z0 ini dari asumsikan yang n faktorialnya tidak kita ini ya, misalkan kita anggap konstan ya. Ini jadi kita tentu tidak bisa memberikan arti setengah faktorial misalkan. Kemudian saya mendefinisikan ini. Jadi jika ini ada, maka saya bisa mendefinisikan ini misalkan seperti itu. Oke. Nah, jadi itu ya, melihat dari satu identitas misalkan bisa tidak kita perluas sehingga nantinya objek turunan ke setengah, ke sepertiga, dan bahkan khususnya nanti kalau n-nya saya ganti dengan bilangan real, misalnya turunan ke akar 2 bisa didefinisikan melalui integral ini. Tentu dengan tidak langsung integral fungsinya, tentu integral fungsi dibagi sesuatu, yang mana sesuatunya memuat unsur ke setengah akar 2 atau seterusnya. Doni tadi pertanyaannya? Oh enggak, Pak. Enggak. Jadi paham ya maksudnya, walaupun ini di luar materi. Jadi secara umum kalau Anda bekerja dengan konsep di matematik, bisa tidak kita perluas atau perumum, asalkan masih bermakna dan melihat itu celahnya. Tentu kita tidak bisa mendefinisikan misalkan turunan ke setengah, turunan ke akar 2 secara langsung, itu tidak masuk akal. Bahkan di analoginya di awal misalkan pangkat itu awalnya kalau Anda belajar ya di SD ataupun di SMP ya bulat kan, atau asli 2/3, 2x2x2x2. Kemudian lama-kelamaan di kalkulus Anda bisa mengenal 2 pangkat akar 2 misalkan. Dengan cara meniru sifat-sifat yang ada, diperumum dengan memanfaatkan fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Dan bahkan sekarang di kompleks ini Anda bisa melihat 2 pangkat I misalkan. 2 dipangkatkan I. I-nya bilangan kompleks. Di awal sederhana sekali, pangkatnya bilangan asli. Sekarang Anda bisa mengangkatkannya dengan I, bilangan kompleks. Seperti itu. Memperluasnya. Analoginya seperti itu. Bisa ya dilihat bahwa semakin Anda
mendalami, bisa melihat koneksi, bisa memperumum, banyak yang bisa dikerjakan seperti ini. Oke. Seperti itu. Yaitu sekilas saja. Nah, berikutnya karena waktu mungkin saya tulis saja beberapa hasil mengenai teorema Liouville misalkan dan juga teorema dasar aljabar, dan nanti kita akan kerjakan hal ini di pertemuan berikutnya. Jadi yang pertama teorema Liouville. Jadi teorema Liouville ini adalah teorema mengenai fungsi yang terbatas dan juga fungsi yang analitik pada seluruh bidang kompleks, bahwa fungsi tersebut hanyalah fungsi konstan. Oke, jadi teorema Liouville. Oke, jadi jika f adalah fungsi yang analitik atau entire ya, analitik pada bidang kompleks, istilah entire, saya tulis lengkap saja, analitik pada bidang pada C misalkan, dan terbatas juga pada C, maka f adalah fungsi konstan. Nah, oke, mungkin teorema Liouville ini kita lihat dulu idenya seperti apa. Nah, untuk menunjukkan fungsi konstan itu apa yang biasanya Anda kerjakan yang selama ini diketahui? Misalnya fungsi analitik, kemudian bla bla bla, maka itu adalah fungsi konstan. Apa yang sebelum menunjuk alasannya apa untuk menunjukkan fungsi konstan itu? Biasanya yang dikerjakan apa teknisnya? Bla bla bla. Jika bla bla bla, maka f konstan. Bla bla bla-nya apa? Apa yang biasanya dikerjakan untuk fungsi f yang analitik? Halo? Turunannya sama dengan 0. Iya, jadi turunannya sama dengan 0. Jika f aksen z sama dengan 0 pada domain, dan ini khususnya pada bidang kompleks, jadi tidak masalah, sama dengan 0, maka fungsi yang memenuhi adalah fungsi konstan saja. Adalah fungsi konstan. Jadi sekarang sudah terlihat ya, ide buktinya adalah jika f-nya adalah fungsi analitik dan terbatas, maka f adalah fungsi konstan. Untuk menunjukkan konstannya itu, kita ingin menunjukkan bahwa f aksen z ini sama dengan 0. Ingin kita tunjukkan ini f aksen z sama dengan 0. Suatu bidang kompleks. Nah, sekarang informasi f yang analitik dan terbatas, oke, kita gunakan. Nah, f aksen itu menghitungnya bagaimana? F aksen itu menghitungnya bagaimana? F aksen itu menghitungnya bagaimana? Atau saya ganti, misalnya saya ambil sebarang titik Z0. F aksen Z0 itu menghitungnya bagaimana? Lalu yang baru saja kita lakukan? Ini? Baru saja diberikan ini? Idenya bagaimana? Untuk menghitung F aksen Z0? Untuk menghitung f aksen Z0? Nadira? Nadira? Iya, Pak. Untuk menghitung f aksen Z0, apa yang dihitung? Bisa pakai teorema yang tadi nggak, Pak? Ya. Oke, teorema tadi bagaimana? Ini sama dengan apa? 1/2 VI. 1/2 pi kali I. Integral atas C. Integral atas C. C-nya apa? Atau nanti dulu, C-nya nanti dulu. Oh iya. Apa integrannya? FZ per Z min Z0 kuadrat DZ. Z min Z0 kuadrat DZ. DZ. Oke. Nah, C-nya apa? Baiknya apa ini C-nya? Tentu saya inginkan nantinya C-nya bergantung dari misalkan R misalkan. Jadi misalkan saya kan C-nya boleh apa saja ya, karena analitiknya pada C, pada bidang kompleks. Boleh diperbesar besar sejauh mungkin kan lintasan CR-nya. Jadi lintasan CR-nya sama dengan apa? Z sama dengan katakanlah Z0 tambah REIT. Misalkan seperti itu. Nah, kalau saya ambil modulusnya, ini sama dengan apa? Modulusnya tentu 1/2 pi kan modulusnya.
dari 1/2pi. Integral atas CR, FZ-nya dibagi Z min Z0 kuadrat DZ. Nah, sekarang kita bisa menggunakan teorema batas atas untuk modulus integral fungsi kompleks kan? Nadira? Iya, Pak. Nah, arti FZ-nya terbatas apa artinya? Pada bidang kompleks artinya FZ terbatas apa? Kurang dari suatu bilangan gitu, Pak. Oke, jadi terdapat suatu bilangan, katakanlah M, positif, yang mana modulus FZ lebih besar, lebih kecil dari M misalkan. Itu ya, terbatas ya, ada M positif, modulus dari FZ lebih kecil sama dengan M untuk semua Z di C. Khususnya Z di CR juga memenuhi. Nah, sedangkan Z min Z0 kuadrat itu modulusnya berapa Nadira? Ya, Pak. Modulus dari Z min Z0 kuadrat. Kalau Z-nya di CR. Bentar, Pak. Berarti Dari sini. Z min R kuadrat kan? R kuadrat ya. Oke, jadi ini lebih kecil sama dengan 1/2pi. Tadi modulus FZ lebih kecil dari M, modulus dari Z min Z0 kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi keseluruhan dari modulus integrannya lebih kecil dari M per R kuadrat. Sedangkan panjang lintasan CR berapa? 2πr kan? Ya, Pak. Jadi nilainya sama dengan berapa ini? M per R. M per R, jika diambil limit R menuju tak hingga menuju 0, artinya F aksen Z0 itu modulusnya selalu 0. Artinya F aksen Z0-nya sendiri adalah sama dengan 0. Karena Z0-nya ini sebarang, tadi Z0-nya tidak kita pilih tertentu, sebarang, apa saja. Artinya berlaku semua untuk Z0 di setiap Z0 di bilangan kompleks. Berlaku untuk setiap bilangan kompleks Z0. Artinya F aksennya selalu bernilai 0. Konsekuensinya, karena F aksennya bernilai 0, maka F-nya adalah fungsi konstan. Oke, seperti itu ya melihatnya. Nah, jadi artinya melihat teorema Liouville ini bahwa analitik pada bidang kompleks dan sekaligus terbatas ini tidak mungkin dicapai untuk fungsi. Karena fungsinya pasti fungsi konstan dan tidak menarik kita belajar fungsi konstan itu. Oke. Nah, tapi ide dari teorema ini akan atau konsekuensinya akan kita gunakan untuk membuktikan teorema dasar aljabar. Teorema dasar aljabar. Oke. Nanti ini kita bahas detailnya minggu depan. Jadi bahwa PZ sama dengan A0 tambah A1Z tambah A2 Z kuadrat tambah AN Z pangkat N jadi polinom. Misalkan derajatnya N lebih besar sama dengan 1, jadi artinya dengan AN-nya tidak 0, ini selalu mempunyai akar. Mempunyai suatu Z0 yang memenuhi P Z0 sama dengan 0. Nah, ini Anda bandingkan sekarang kalau Anda polinomnya atas bilangan real, di awal kuliah ada misalkan fungsi kuadrat X kuadrat tambah 1 tidak ada solusi bilangan realnya. Tapi kalau kita perluas ke bidang kompleks, kita punya solusinya yakni Z sama dengan I dan Z sama dengan min I. Nah, secara umum kita jamin dengan teorema dasar aljabar ini kita akan punya suatu solusi untuk persamaan polinom kompleks sama dengan 0, selalu ada solusinya. Oke. Selalu dijamin ada solusinya. Nah, idenya adalah kita gunakan teorema Liouville ini. Jadi kita gunakan kontradiksi misalkan. Gunakan kontradiksi nanti. Jadi artinya asumsikan ini tidak fungsi polinom tidak 0 untuk semua bilangan kompleks, maka kita bisa tinjau
FZ sama dengan 1 per PZ, kemudian nanti fungsi tadi itu memenuhi asumsi teorema Liouville. Oke. Sedangkan asumsi teorema Liouville mengakibatkan fungsi tadi adalah fungsi konstan. Nah, tapi fungsi PZ ini bukan fungsi konstan, seperti itu idenya. Oke. Seperti itu. Bisa ya? Baik, ada pertanyaan, komentar sejauh ini? Nah, jika tidak ada pertanyaan ataupun komentar, saya kira